Ya, nah sekarang kita akan masuk ke soal nomor 2. Jadi tadi kan saya baru bahas satu soal dan satu soal itu juga cukup panjang 8 menit karena memang perhitungannya juga cukup lama. Oke, Assalamualaikum, kita akan mulai ke nomor 2. Oke, jadi kita akan sekarang masuk ke soal nomor kedua, yaitu dimana nanti ada sebuah gambar yang menunjukkan ada bagian yang diarsir dan bagian yang tidak diarsir. Nah, bagian yang tidak diarsir ini adalah luas juring. Nanti kalau misalnya kita mencari luas juringnya berarti adalah luas juring kecil. Namun kalau misalnya include sama yang ada diarsir berarti luas juring besar. Nah, jadi pertanyaannya adalah yang pertama yang ditanya di soal adalah berapa luas totalnya, luas yang juring luas yang diarsir dan keliling yang diarsir. Nah, oke. Jadi yang pertama harus kita cari itu kita kerjain luasnya dulu. Untuk mencari luas kita perlu mencari luas juring besar dan luas juring kecilnya. Nah, yang pertama kita cari itu bisa dari luas juring besar. Rumus luas jaring seperti yang sudah dibahas tadi nomor 1 yaitu adalah theta per 360 dikali V dikali R kuadrat. Nah, R kuadratnya ini karena dia luas juring besar itu menggunakan jari-jari total, atau di sini kalau misalnya dia dari bagian yang tidak diarsir dia cuma 6 cm. Tapi ketika dipadukan sama yang diarsir itu 5 cm. Jadi totalnya adalah 11 cm. Jadi kita menggunakan R-nya itu adalah 11. Jadi sudut yang diketahui adalah 45. 45 per 360 sama dengan 1/8 dikali pi-nya adalah 3,14 dan dikali dengan 11 kuadrat yaitu 121. Nah, ketika nanti kita sudah mencari hasilnya, bisa dicoba dengan kalkulator. Ntar hasilnya itu akan mendapatkan hasil 47,49. Tapi ini bukanlah hasil yang memang bukan hasil yang bulat, namun memang komanya agak banyak. Terus juga langsung nanti ke luas juring kecil. Ketika kita ke luas juring kecil, kita akan menggunakan R-nya yaitu R yang tidak diarsir. R bagian yang tidak diarsir yaitu adalah 6 cm. Makanya R di sini 6. Jadi sama, sudutnya sama 45, V-nya juga sama, cuman R-nya doang yang diganti. Ntar jadi 3,14 dikali 36 dibagi 8, itu sama aja. Hasilnya baru mendapatkan hasil bulat yaitu 14,13. Ini hasil bulat. Nah, untuk mencari luas bagian yang diarsir, kita bisa menggunakan rumus luas juring besar dikurangi luas juring kecil. Luas juring besar kita sudah mendapatkannya yaitu 47,49 dikurang dengan 14,13 yaitu luas juring kecil. Hasilnya adalah 33,36 cm2. Ini hasilnya. Oke, lanjut. Kita akan lanjut ke mencari keliling di halaman berikutnya. Nih, di halaman berikutnya ada keliling. Yang kita mau cari adalah keliling bagian yang diarsir. Caranya kita harus mencari menggunakan panjang busur. Ini PB, itu panjang busur. Panjang busur besar dan panjang busur kecil. Pertama-tama kita seperti biasa cari aja yang besarnya dulu. Panjang busur itu rumusnya adalah theta per 360 dikali 2 dikali pi dikali R. Nah, sudutnya sama, masih tadi 45. Terus 2 dikali pi-nya juga sama, pi-nya itu adalah 3,14 dan R-nya itu karena dia besar berarti adalah R totalnya yaitu 5 ditambah 6, 11. Jadi 45 kita sederhanakan jadi 1/8 dikali 2, 1/8. Jadi kita buat cara 1/8 dikali 2 dikali 3,14 dikali 11. Atau bisa kita coret ini jadi 2, ini dibagi 2 jadinya 4. Jadi 3,14 dikali 11 dibagi 4 hasilnya sekian, 8,635. Ini adalah hasil bulatnya. Lalu panjang busur kecil sama juga, namun hanya jari-jari yang diganti menjadi 6 cm. Nah, dengan begini gampang jadinya, ntar 1/8 dikali 2 dikali 3,14 dikali 6. Ini dibagi 2, 3 dibagi 2, 4 dibagi 2 lagi 2. Ini habis, ini sisa 3. Jadi 3,14 dikali 3 dibagi 2 hasilnya adalah 4,71. Untuk mencari keliling bagian yang diarsir itu rumusnya 5 ditambah 5 ditambah panjang besar ditambah panjang kecil.
itu ntar hasilnya akan menemukan 23,345 atau ketika nggak ada di soal kita bisa bulatkan menjadi 23,35. Kenapa ini ada 5 ditambah 5? Alasannya adalah karena luas jari-jari yang diarsir itu adalah 5 panjangnya, dari sini ke sini itu 5. Jadi untuk mengetahui kelilingnya kita harus menambahkan yang di sini juga, kanan dan kiri. Jadi 5 ditambah 5 seperti itu. Tapi kalau misalnya nanti ini berubah angkanya bukan 5, maka angka yang ini juga ikut berubah seperti itu. Hasilnya nanti kita dapat 8,635 ditambah 4,71 ditambah 10 berarti 8,635 ditambah 4,71 adalah 13,345. Nah, nanti ketika ditambah 10 jadinya 23. Kalau misalnya dibulatkan ini tanda approximately itu 23,35. Seperti itu jawabannya. Jadi yang D kalau tidak salah, yang 33,36 ini 23,35 sama 3,36. Ini jawabannya. Seperti itu. Oke. Nah, jadi tadi gimana penjelasan video saya? Jadi kita akan langsung lanjut ke part selanjutnya. See you.